Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dalam masa pandemi corona ini. Walaupun kita melakukan perkuliahan dengan daring, tetap semangat, tetap optimis bahwa kita bisa melalui ini dan bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semoga kita baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, pertama saya ingin menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan daring itu sendiri. Jadi kalian bisa melihat video penjelasan materi dari para dosen melalui YouTube kampus PBI STK Pelatihan sama Shiro ataupun di IG saya. Nanti akan diberikan linknya di WA Group. Apa dan di mana yang harus kalian lihat untuk video penjelasan materinya. Selanjutnya adalah mata kuliah pada pembelajaran kali ini, pertemuan ini adalah yaitu Spoken English Vocabulary and Corpus dengan saya, yaitu dosennya Ius Yusnia. Visi dan misi STK Pelatihan sama Shiro, ya. Jadi kalian harus mengenal dan memahami apa sih visi dan misi dari STKP Latan sama Shiro itu. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat itu menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Jadi itu adalah visi dan misi dari STKP Latansa Masyiro. Selanjutnya adalah visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya yaitu mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Jadi visinya itu untuk menciptakan guru bukan hanya di sektor formal saja, tetapi di sektor informal. Dan tambahannya adalah yaitu lulusan dari Latan Syamashiro diharapkan tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, bisa memberikan contoh yang baik kepada para siswanya nanti sehingga bisa menjadi role model bagi para siswanya. Selanjutnya adalah misinya yaitu mengembangkan dan memantapkan prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Jadi nanti di semester akhir kalian itu kan akan membuat skripsi. Nah, skripsi itu kan meneliti. Jadi penelitian kalian itu harus mengkaji tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris dengan isu-isu yang terbaru. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Pengabdian ke masyarakat ini biasanya dilakukan pada semester akhir juga, yaitu pada saat kuliah kerja nyata. Jadi kalian turun ke lapangan, melihat bagaimana masyarakat dan apa sih yang dibutuhkan masyarakat ini terkait dengan kalian sebagai guru dengan pengajaran bahasa Inggris. Yang keempat yaitu menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dan dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kita. Silahkan dipahami, diresapi, apa sih visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini. Selanjutnya ini adalah profil dari saya sebagai dosen pengajar mata kuliah Spoken English Vocabulary and Corpus.
Nama saya yaitu Ius Yusnia, silahkan kalian memanggil saya Miss Ius, Bu Ius, silahkan, asalkan dengan panggilan yang baik. Alamat saya di Cimarga, nomor telepon dan email saya sudah tertera di layar, silahkan dilihat dan digunakan dengan sebaik mungkin. Nomor handphone dan alamat ini bisa kalian pergunakan untuk menghubungi saya ketika kalian merasa kesulitan dalam pembelajaran, merasa kesulitan dalam materi, silahkan. Ataupun kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas, silahkan bertanya. Daripada tidak bertanya nanti kalian menyesal, silahkan bertanya dulu supaya jelas bagaimana mengerjakan tugasnya, bagaimana materinya. Dengan senang hati akan saya jelaskan. Asalkan ketika WA saya atau menghubungi saya itu di waktu yang tepat, tidak di waktu yang untuk istirahat atau waktu yang kurang tepat. Selanjutnya adalah perkuliahan daring ini adalah terdiri dari 5 langkah, yaitu dosen membuat video bahan ajar, video penjelasan materi dari PowerPoint para dosen. Dosen mengunggah atau mengupload bahan ajar ke media sosialnya masing-masing, jadi bisa IG, FB, atau YouTube, bisa juga ke semuanya, tergantung keinginan dari para dosen. Yang ketiga yaitu dosen menginformasikan teknis belajar via WA Group, kelas, atau Zoom Meeting di pertemuan perdana. Jadi di pertemuan perdana nanti ada Zoom Meeting. Nah, di dalam Zoom Meeting ini akan diinformasikan bagaimana atau berdiskusi bagaimana tentang pembelajaran di MK Spoken English Vocabulary and Corpus ini, apa saja sih materi-materinya, apa saja yang harus dilakukan, dan apa saja tugas-tugasnya, ataupun apapun itu yang ingin didiskusikan oleh mahasiswa kepada saya sebagai dosen MK Spoken English Vocabulary and Corpus ini. Yang keempat yaitu mahasiswa mendownload atau melihat video materi kapan saja, di mana saja. Jadi mahasiswa silahkan kalau mau mendownload, kalau tidak mau tidak apa-apa. Asalkan yang paling penting adalah kalian harus menonton video materi yang diberikan oleh para dosen. Ya, video materinya tadi sudah dijelaskan bisa di YouTube atau di IG atau di platform yang diinginkan oleh para dosen. Yang kelima yaitu kuliah tetap maya via Zoom personal dosen sesuai jadwal kuliah untuk keperluan absens dan diskusi. Jadi nanti tetap maya via Zoom ini akan dilakukan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Misalkan Spoken English Vocabulary ini kan perkuliahannya pada jam 11 ya, dimulai jam 11 sampai dengan selesai. Nah, Zoom meeting ini akan dilakukan di antara jam tersebut, kurang lebih sekitar 40 menit. Ya, ini untuk keperluan saya sebagai dosen untuk melihat kehadiran kalian di kelas, yang menggantikan kehadiran tatap muka di kelas, dan juga berdiskusi mengenai hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai pengajaran MK Spoken English Vocabulary and Corpus ini. Nah, ini adalah materi-materi yang akan diajarkan pada MK Spoken English Vocabulary and Corpus pada semester ini. Yang pertama ada tentu saja ada penjelasan tentang apa sih Spoken English Vocabulary and Corpus itu. Lalu yang kedua itu adalah materi-materi karena ini adalah Spoken English Vocab. Jadi vocab-vocab kosakata-kosakata apa saja sih yang diperlukan dalam real life, kehidupan nyata, dalam berbicara bahasa Inggris, ya, sesuai dengan judul mata kuliahnya. Jadi nanti yang diajarkan adalah vocab-vocabnya dari materi-materi ini dan tentu saja dengan prakteknya. Ada introducing yourself, announcement, notice and warning, idiomatic expressions, word often mispronounced, advanced English vocabulary for speaking, high frequency words, idioms, collocations, describing people, shop and shopping, lexical chunks, word classes, dan dua pertemuan itu digunakan untuk mengambil hasil ujian yaitu UTS dan UAS. Itu adalah materi-materi yang diajarkan pada atau dijelaskan pada semester ini untuk MK Spoken English
vocabulary and corpus. Nah, sedangkan untuk evaluasinya yaitu melalui kehadiran kalian di platform Zoom atau di platform Google Classroom untuk penugasan. Nah, jadi nanti kehadiran tentu saja akan sangat berperan penting dalam perkuliahan daring ini dan juga sebagai penilaian saya. Selanjutnya, evaluasinya adalah melalui hasil ujian, yaitu hasil ujian UTS dan UAS kalian tentu saja. Dan selanjutnya adalah penilaian terhadap hasil penugasan. Nanti di setiap pertemuan ada penugasan-penugasan, nah tentu saja itu dinilai. Dan penugasan-penugasan pada setiap pertemuan itu hanya dikumpulkan pada platform Google Classroom untuk memudahkan saya mengecek siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa saja yang belum mengumpulkan tugas. Kalau di WA Group dikumpulkannya itu akan tertumpuk dengan informasi-informasi yang lain. Jadi akan kesulitan bagi saya untuk mengecek siapa yang sudah dan siapa yang belum mengumpulkan tugas. Selanjutnya adalah diskusi dan partisipasi kalian selama platform Zoom meeting ataupun di Google Classroom. Nah, pokoknya selama perkuliahan itu diharapkan dan diwajibkan untuk berperan aktif dalam perkuliahan. Nah, itu juga akan menambahkan nilai. Nah, selanjutnya adalah masuk ke materi ya spoken English vocabulary and corpus ini, yaitu definition and benefits-nya apa sih yang saya akan memberikan pengenalan tentang apa sih spoken English vocabulary and corpus ini. Ya, spoken English vocabulary and corpus ini, jadi corpus ini adalah is a body of text of written or spoken language, tapi kita yang bahas di sini adalah yang spoken-nya. Corpus linguistic is the study of language using a sample language that comes naturally. Jadi, corpus ini adalah sebuah linguistic corpus yang digunakan untuk pembelajaran bahasa, ya, menggunakan sampel-sampel language yang datangnya itu secara natural. Jadi seperti di dalam kehidupan sehari-hari kita. Corpus studies have given a contribution to the students to identify and understand more about specialized vocabulary. Jadi corpus ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami tentang vocab-vocab yang khusus. Jadi vocabulary itu kan bermacam-macam. Kosakata itu sangat banyak. Jadi ada specialized-nya, ada khususnya. Misalkan vocabulary untuk speaking, vocab untuk writing, atau vocab untuk berbicara tentang misalkan identify yourself, introduce yourself, I'm sorry. Jadi itu ada vocabulary-nya masing-masing, berbeda-beda, tidak bisa digunakan dengan hal yang sama. Misalkan vocab dalam speaking, berbicara, dan vocab dalam writing itu juga sangat berbeda. Lalu misalkan ada vocab-vocab tertentu yang dispesialisasikan, misalkan vocab dalam, ini Ibu sebagai contoh ya, misalkan vocab dalam pengajaran bahasa Inggris berbeda, vocab dalam pengajaran bahasa Inggris matematika berbeda, vocabulary bahasa Inggris untuk biologi berbeda. Nah, seperti itu. Jadi ada vocabulary khusus untuk tema-tema tertentu. Ya, selanjutnya adalah benefit using corpus, yaitu the benefit of a corpus-based approach is that it allows for more reliable empirical linguistic investigation and can provide more generalizable and valid research results. Jadi untuk pengajaran vocabulary atau linguistic investigasi, corpus ini sangat menguntungkan, sangat memudahkan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih terpercaya, lebih valid untuk mencari yang tadi Ibu bilang vocab-vocab yang khusus dalam suatu teks atau suatu spoken language. Selanjutnya itu they have been particularly useful for developing word lists to be used in language classroom and for independent study. Jadi ini sangat berguna bagi untuk mengembangkan list-list kata yang
ingin kalian ketahui dari suatu term ya yang digunakan di classroom atau untuk pembelajaran secara independen. Jadi ini sangat memudahkan untuk mengklasifikasikan sebuah kosakata sehingga kosakata tersebut bisa diingat-ingat terus bagi si pembacanya atau si pembelajar. Nah, ini adalah vocabulary building techniques. Bagaimana sih teknik-teknik untuk membangun sebuah vocabulary? Ya, yang pertama adalah read everything and read often. Jadi kalian harus membaca semuanya dan membaca sesering mungkin untuk mendapatkan vocabulary yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya itu make connection to word you already know. Jadi buatlah koneksi dari menggunakan kata yang sudah kalian tahu. Misalkan kalian menemukan ketika membaca sebuah teks, kalian menemukan ketika kalian membaca sebuah teks atau ingin berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan suatu kata, cobalah kalian buat connection, jadi hubungkan dengan kata yang sudah kalian tahu. Ya, jadi dengan percobaan ini, kalian bisa tahu, oh bahwa kata ini adalah artinya seperti ini, kata ini adalah artinya menunjuknya ke sini. Jadi, selalu bereksperimen. Selanjutnya itu make index card. Index card ini seperti flashcard. Jadi kalian membuat kartu-kartu kecil yang isinya adalah kata-kata vocabulary yang kalian tidak tahu vocabulary-nya. Jadi di dalam index card ini terdapat kata-kata yang sedang kalian baca yang tidak tahu artinya dan terus diulang-ulang kalian baca melalui index card ini sehingga lama-kelamaan kata yang di dalam index card ini bisa masuk ke dalam pemahaman kita. Ya, itu adalah penjelasan dari perkuliahan daring ini dan penjelasan tentang pematerian spoken English vocabulary and corpus ini. Sekarang adalah tugas hariannya. Apa sih tugas hariannya dari MK saya ini untuk pertemuan pertama ini? Jadi tugasnya ini dijawab atau dikumpulkan di Google Classroom Spoken English Vocabulary and Corpus. Nanti kode kelasnya akan saya berikan di WA group ya. Dan untuk tugas hari atau MK ini, yang pertemuan pertama ini adalah dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Oktober pukul 23.59. Jadi kalau yang melewati tenggat waktu, saya tidak bertanggung jawab. Karena tugas harian ini cukup simpel dan cukup mudah, jadi saya rasa waktu 2 hari itu sangat cukup untuk mengerjakan tugas ini. Ya, jadi tugas yang pertama adalah what is your opinion about spoken English vocabulary and corpus course? Jadi apa sih pendapat kalian tentang MK ini, tentang spoken English vocabulary and corpus course? Bagaimana sih MK ini menurut pendapat kalian? Sedangkan yang nomor 2 yaitu give a conclusion about spoken English vocabulary and corpus material. Jadi saya kan tadi sudah membahas sedikit tentang spoken English vocabulary and corpus material dan nanti di Google Classroom pun akan saya share materinya. Jadi kalian bisa lihat materi yang lebih lengkapnya di Google Classroom itu. Jadi setelah kalian melihat video saya ini dan membaca materi di Google Classroom, silahkan buatlah konklusi atau kesimpulan dari materi Spoken English Vocabulary and Corpus di pertemuan pertama ini. Ya, thank you for your attention. Itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. Dan selalu Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kita berdoa semoga pandemi corona atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia dan di dunia ini sehingga umat manusia kita semua bisa melakukan aktivitas dengan leluasa, dengan seksama dan bisa melakukan perkuliahan tatap muka lagi.
Sekian saja penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan hubungi saya jika mengalami kesulitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.